pertimbangkan nantinya di pledoi. Bahkan kita siap menyiapkan ya saksi ada charge untuk bisa hadir. Ada ahli juga, termasuk ada 3 ahli juga yang akan kami hadirkan. Kami juga akan menghadirkan saksi fakta yang tidak dipanggil, orang-orang yang memang bersama hari itu ke tempat kejadian. Kami akan hadirkan juga itu semua supaya semua terang benderang. Bagaimana Vicky bisa masuk, bagaimana kemudian Vicky mendapatkan mendapati daripada istrinya berada di dalam kamar. Kira-kira seperti itu. Berapa saksi bang kira-kira bang nanti bang? Kalau dari kami total yang saksi ahli ada 3. Kemudian saksi fakta yang memang tidak di BAP kami siapkan 5 orang lah. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan apa lagi? Vicky, gimana Vicky? Tanggapannya Vicky? Perjalanan kasus. Iya, kalau ditanya perjalanan, sekali lagi terima kasih ya untuk bro saya, kuasa hukum saya Ramdan Alamsyah, Mbak Manda dan semuanya dan lain-lain ada di sini atas mengawal perkara ini dengan baik dari semenjak saya di rutan Salemba kayak sidang virtual sampai akhirnya saya bisa sidang juga secara langsung. Mungkin saya hanya menyampaikan sedikit pesan. Perjalanan saya kenapa waktu itu bisa menjadi seorang yang tersangka, pasti ada keterangan dari ahli yang menguatkan penyidik dengan ilmu-ilmunya untuk membuat sebuah simpulan yang akhirnya mungkin mereka ada gelar perkara internal yang menstatuskan saya sebagai tersangka. Dan status tersangka awal ini kan yang memberangkatkan saya sebenarnya dilimpahkan ke kejaksaan P21, kemudian saya ditahan di kejaksaan sampai kemudian alhamdulillah majelis bisa membebaskan penangguhan. Dalam arti rangkaian sampai ke persidangannya adalah berangkat dari akarnya itu adalah sebuah status tersangka. Nah, status tersangka ini bisa saja dapat keterangan dari ahli yang bisa sebagai menguat dari titik perkara ini gitu loh. Dan saran saya adalah dari perjalanan sidang beberapa kali ini, ahli itu mendapatkan informasi itu hanya dari satu sumber mendengar gitu loh, cerita. Nah, kalau menurut saya dia bisa menjaga integritasnya. Saya belum pernah berbicara serius ini dalam perkara saya, tapi saya berharap agar tidak ada lagi nasib pria ataupun wanita nantinya yang bernasib seperti saya gitu loh. Maksudnya di saat dia dimintai pendapat atau ilmunya, maka kayak dari perkara saya yang menjadi alat bukti itu kan 2 tayangan video milik Infotainment dan TV. Nah, tadi waktu persidangan itu kemarin dia tidak menonton tayangan itu saat ditanya. Bagaimana kita bisa mengevaluasi, kita bisa memberikan keterangan setelah kita sendiri tidak pernah melihat tayangan itu gitu loh. Itu satu sih maksud aku. Jadi harus benar-benar mendalami gitu loh. Harus benar-benar bukan hanya ahli yang keterangan pada saat itu dimintai keterangan selesai sampai situ sebatas dia dikasih keterangan dan mendengar cerita gitu loh. Maksud saya harus memiliki integritas yang cukup baik untuk bisa menelaah lebih jauh. Kalau bisa Pak, mungkin saya harus dalami dulu, telaah dulu ini gitu loh, nggak dalam waktu yang singkat sebatas saya diperiksa seperti interview. Saya harus mendalami dulu, nanti saya pelajari benar-benar, karena kan ini menyangkut nasib seseorang. Itu aja sih tadi yang disampaikan kuasa hukum saya. Jadi menurut saya mau siapapun itu saya pribadi nggak pernah kenal, tapi jujur pendapat ahli itu sangat didengar dalam sebuah keterangan penyidikan gitu. Maka dari itu saya berharap nantinya apabila ada seorang ahli atau apapun lebih telaah lebih dahulu gitu loh sebelum dia mampu menyimpulkan, karena seperti tadi dia bagaimana bisa membuat resume atau simpulan atau apapun evaluasi dari sebuah tayangan atau perkara tanpa dia mengetahui lebih jelas tentang perkara itu. Gitu aja sih. Oke, saya tambahkan satu. Seharusnya Angel punya tanggung jawab juga sebagai pelapor. Karena saksi daripada pembantunya itu atau babysitter pasti yang mengajukan itu kan Angel Elga. Iya. Nah, kenapa pertanyaannya Angel tidak mampu menghadirkan saksinya sendiri? Harusnya dia mampu membantu jaksa. Sudah dipanggil berulang kali, kemudian kenapa tidak mampu menghadirkan saksi di dalam persidangan? Ini tanggung jawab Angel juga secara moral. Dia yang mengajukan saksi itu di pemeriksaan di kepolisian. Tentunya dia juga harus mampu membantu jaksa untuk bisa manggil mantan anak buahnya. Jangan kemudian diam dan sekarang hilang, gitu loh. Artinya tanggung jawab Angel sebagai pelapor di mana, gitu loh, supaya perkara ini lurus. Jadi
Sekali lagi ini menurut saya ini juga harus menjadi moral beban moral daripada Angel untuk mampu menghadirkan Sinta kemarin. Tapi hari ini tidak mampu, dan artinya ya berarti Angel lepas tangan. Seperti itu. Oke, cukup. Ya.